Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dalam kondisi yang sehat, semangat, dan siap untuk menerima pembelajaran. Jadi, persiapkan dirimu, kita mau belajar. Selamat pagi anak-anak Bapak. Bertemu kembali di pelajaran kita, pelajaran matematika, perkalian dan pembagian bilangan positif dan negatif. Jadi, ini adalah pelajaran yang sudah pernah dibahas di tingkatan sebelumnya di SD. Namun di sini kita akan perdalam bagaimana pemahaman tentang konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan bulat negatif. Perkalian dan pembagian bilangan bulat adalah modal utama kita untuk mempelajari pelajaran matematika. Jadi saat ini kita akan masuk kepada perkalian bilangan. Perkalian bilangan ini adalah penjumlahan berulang. 2 kali 3 itu artinya 2 kali angka 3 dijumlahkan. Jadi yang berulang itu adalah angka 3 sebanyak 2 kali. Contohnya 2 kali 3 itu adalah titik-titik. Nah, apa maksudnya itu? Maksudnya itu adalah 2 kali 3 berarti 2 kali angka 3 dijumlahkan, yaitu 3 tambah 3 yang hasilnya sama dengan 6. Demikian juga 4 kali 6 berarti 4 kali angka 6 dijumlahkan. 4 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 4 kali. Jawabannya adalah 24. Nah, paham kan? Jadi itulah dia definisi daripada perkalian, penjumlahan yang berulang. Jadi Bapak yakin anak-anak Bapak semua sudah menghafal bahkan memahami daripada perkalian 1 sampai 10. Jadi ini harus kita hafalkan, diingat. Bagi yang belum hafal, segeralah dihafalkan karena ini adalah modal utama di dalam pelajaran matematika. Bagi yang sudah dihafalkan, terima kasih dan tetap diulang-ulang kembali supaya lebih cepat berhitung matematika. Nah, ini jadi nanti ini bisa kamu hafalkan terlebih perkalian 6, 7, 8, 9. Biasanya masih banyak ini yang kurang lancar. Jadi tolong dihafal kembali. Baik, sekarang kita masuk ke perkalian bilangan positif dan negatif. Ingat pada perkalian bilangan positif dan negatif. Positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Dan negatif kali negatif adalah positif. Contohnya 8 kali 7 sama dengan 56. Nah, kita ketahui 8 ini adalah bilangan positif. Kalau bilangan positif kan tak perlu lagi kita buat positifnya. 7 juga bilangan positif. Maka hasilnya juga bilangan positif. Karena positif kali positif adalah positif. Maka 8 kali 7 adalah 56. Oke, selanjutnya 8 kali minus 7 atau negatif 7 ya, sama dengan negatif 56. Jadi negatif itu bisa dibaca dengan minus. Kita ingat sifatnya. Positif kali negatif sama dengan negatif. Maka 8 kali negatif 7 sama dengan negatif 56. Begitu juga selanjutnya. Kalau negatif 8 kali 7 sama dengan negatif 56. Itu negatif kali positif sama dengan negatif. Yaitu negatif 8 kali positif 7 sama dengan negatif 56. Oke, negatif 8 dikali dengan negatif 7 sama dengan
positif 56. Karena kita ingat tadi negatif kali negatif sama dengan positif. Maka negatif 8 kali negatif 7 sama dengan positif 56. Oke, ini adalah modal dasar bagi kita untuk mengetahui perkalian bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi diingat itu ya anakku ya. Ada perkaliannya itu yang harus kita ingat. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat perkalian. 0 dikali dengan semua bilangan pasti hasilnya sama dengan 0. Jadi berapapun kalau dikalikan dia dengan 0 hasilnya pasti 0. Jadi kalau ditanya 100 kali 0 jawabnya 0. 2 kali 0 0. Gitu dia. Jadi setiap bilangan kalau dikalikan dia dengan 0 hasilnya sama dengan 0. Sifat yang selanjutnya perkalian bilangan 1. 1 dikali semua bilangan sama dengan bilangan itu sendiri. Di sini Bapak buat 1 kali A sama dengan A. Contohnya, kalau 1 kali 10 jawabnya 10. 1 kali 100 jawabnya 100. 1 kali negatif 8 jawabnya negatif 8. Jadi setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 bilangannya tetap. Oke, sekarang kita masuk ke sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Pada penjumlahan kemarin sudah ada sifat komutatif juga ya. Jadi pada perkalian ini 5 kali negatif 7 sama dengan negatif 7 kali 5. Jadi kalau sama-sama kita kalikan ini sama-sama dengan sama dengan minus 35. Yang di kiri 35, yang di kanan juga 30, negatif 35. Baik, selanjutnya sifat asosiatif. Sifat asosiatif A dikali B dikalikan lagi dengan C sama dengan A dikalikan dengan B kali C. Jadi ingat asosiatif di sini kita perhatikan di situ kurungnya itu berpindah tempat. Kalau yang pertama A kali B yang dikurungi, kalau yang kedua itu B kali C yang dikurungi. Dan ingat kalau dalam operasi perkalian, pembagian, operasi bilangan yang di dalam kurung itu pertama kita kerjakan. Contoh 2 kali 3 dikalikan 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4. Yang pertama kita kerjakan tadi yang ada dalam kurung. 2 kali 3. Baru itu sama dengan 6. 6 kali 4. Sedangkan yang sebelah kanannya 2 kali. Yang dalam kurung 3 kali 4. 12. Maka 2 kali 12. Jadi kalau kita kalikan ini hasilnya sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24. 2 kali 12 juga sama dengan 24. Maka hasilnya sama. Itulah namanya sifat asosiatif. Selanjutnya kita akan masuk kepada sifat yang lain, yaitu sifat distributif pada penjumlahan. Sifat distributif pada penjumlahan. P dikalikan Q kali R sama dengan P kali Q tambah P kali R. Bapak ulangi sekali lagi. P dikalikan Q tambah R sama dengan P kali Q tambah P kali R. Contoh. 3 dikalikan 4 tambah 5 sama dengan 3 dikalikan 4 tambah 3 dikalikan dengan 5. Ingat kalau tadi perkalian yang pertama kita kerjakan yang ada di dalam kurung. Maka kita perolehlah hasilnya dari sini. 3 kali 4 tambah 5, 9. Berarti 3 kali 9 sama dengan 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. Nah, jadi ini kalau kita sederhanakan dia, 3 kali 9 itu kan 27. 12 tambah 15 itu juga sama dengan 27. Jadi sama dia hasilnya. Itulah yang disebut dengan sifat distributif pada penjumlahan. Gampang kan? Kalau sudah paham di situ, sekarang kita masuk ke sifat distributif pada pengurangan. P kali Q dikurang R sama dengan P kali Q dikurang P kali R. Jadi ini hampir sama dia tadi dengan distributif penjumlahannya tadi. Cuman perbedaannya kalau di sini jadi kurang. Nah, jadi kalau
perkaliannya ini kita kalikan ke dalam satu-satu ini kan sama dengan artinya P dikali Q, itu hasilnya ini dia P kali Q. Baru selanjutnya P dikali dengan kurang R. P dikali dengan kurang R. Maka di sini kurang P kali R. Nah, seperti itu dia cara pengerjaannya itu. Makanya kita peroleh sifatnya seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke contoh. 5 kali 4 dikurang 3 sama dengan 5 kali 4 kurang 5 kali 3. Ingat, tadi yang pertama kita kerjakan yang mana? Yang ada di dalam kurung. Maka 5 kali 4 kurang 3 itu kan 1. 5 kali 1 sama dengan 5 kali 4, 20. 5 kali 3, 15. Maka 5 kali 1 sama dengan 20 kurang 15. 5 kali 1, 5. 20 kurang 15, 5. Maka jawabnya sama. Itulah dia disebut dengan sifat distributif pengurangan. Gampang ya? Oke, kalau sudah gampang sampai di situ, kita lanjutkan kembali pada pembagian bilangan. Ya, apa hubungan perkalian dengan pembagian ini? Kalau ada dibuat A kali B sama dengan C, itu kan perkalian. Kalau kita ambil hubungannya ke dalam pembagian, maka A-nya itu sama dengan C dibagikan dengan B. A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B. Atau bisa juga kita peroleh A kali B sama dengan C, maka B itu diperoleh dari C dibagi dengan A. Inilah hubungan antara perkalian dengan pembagian. Contohnya, 3 kali 5 sama dengan 15, maka dari sini kita ubah ke dalam pembagian. 3 itu sama dengan 15 dibagi 5. Atau 5 itu sama dengan 15 dibagi 3. Nah, itulah dia hubungan perkalian dengan pembagian pada bilangan. Oke, sudah paham ya? Nah, cukup gampang dia, oke? Oke, baru selanjutnya kita masuk ke dalam pembagian bilangan positif dan negatif. Ini sama dengan perkalian pada bilangan positif dan negatif tadi. Jadi perlu kita ingat, positif bagi positif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi dengan positif hasilnya negatif. Sedangkan negatif dibagi dengan negatif hasilnya sama dengan positif. Oke, jadi sama dia dengan perkalian tadi. Oke, contoh. 56 dibagi 7 sama dengan 8. Kita ketahui 56 itu adalah bilangan positif. 7 itu juga bilangan positif. Maka jawabnya harus positif, yaitu 8. Oke, ingat itu ya. Positif bagi positif sama dengan positif. Selanjutnya, positif dibagi negatif adalah negatif. 56 dibagi minus 7 sama dengan minus 8. Ya, negatif itu sama artinya dengan minus ya. Oke, jadi positif dibagi negatif sama dengan negatif. 56 itu positif, negatif 7 itu kan negatif. Kalau dibagikan 56 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 8. Sekarang negatif 56 dibagi 7 sama dengan negatif 8. Ingat sifatnya negatif bagi positif sama dengan negatif. Oke, selanjutnya negatif 56 bagi negatif 7 sama dengan 8. Kenapa 8? Karena negatif dibagi negatif adalah positif. Oke, jadi itu harus kita ingat pada perkalian dan pembagian bilangan. Dan ingat ya, salah tanda positif berubah jadi negatif itu tidak boleh. Jadi harus diperhatikan tandanya itu. Oke, sekarang kita masuk ke sifat pembagian daripada bilangan. Pertama, 0 dibagi bilangan berapapun, kecuali dibagi 0, hasilnya sama dengan 0. Contoh, 0 dibagi 20, 0.
0 dibagi 6, 0. 0 dibagi berapapun itu, hasilnya 0. Kecuali 0 dibagi 0 ya. Kalau 0 dibagi 0, sebentar lagi akan Bapak jelaskan. Oke, selanjutnya. Setiap bilangan berapapun itu, kalau dibagikan dengan 0, hasilnya itu tidak terdefinisikan. Contohnya, 10 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Jadi kalau pada layar komputer atau kalkulator itu biasa ditulis dengan error atau simbol E. Artinya itu tidak terdefinisikan. Selanjutnya, kalau 0 bagi 0 bagi berapa, Pak? Nah, 0 bagi 0 itu jawabannya adalah bentuk tak tentu. Walaupun pada layar komputer dan kalkulator itu juga ditulis dengan bentuk error. Jadi itu perbedaannya ya, sama-sama error dia. Tapi 0 bagi 0 itu adalah bentuk tak tentu. Jadi ingat, kalau ada nanti yang bertanya berapa 0 dibagi 0, udah bisa kita jawab bentuk tak tentu. Sekarang kita akan masuk kepada pembagian bilangan dalam bentuk bersusun. Di sini kita buat contohnya 12.024 dibagi dengan 6. Berapalah hasilnya? Maka cara yang harus pertama kita lihat dulu satu bilangan yang paling kiri. 1 dibagi 6 tidak bisa. Jadi karena ini masih pertama, bisa kita buat menjadi dua bilangan. 12. Jadi pertama kita lihat 12. 12 bagi 6. Berapalah kita dapat 12 bagi 6? Iya, 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi 2 kalikan dengan 6. Kalikan dia dengan 6. 12. Tulislah dia di bawah daripada angka tersebut. Baru kita kurangkan. 12 kurang 12. Sudah 0, habis. Kalau sudah 0 habis dia tidak perlu kita tuliskan. Lihat masih ada bilangan yang di sebelah kanannya. Turunkanlah satu bilangan yang di sebelah kanannya, yaitu bilangan 0. Turunlah dia. Kalau sudah turun, kita bagikan. 0 dibagi dengan 6. 0 dibagi dengan 6, hasilnya sama dengan 0. Iya. 0 kali dengan 6. Berapa 0 dikalikan dengan 6? Sama dengan 0. Kita kurangkan lagi. Karena 0 kurang 0 juga sudah habis dia. Tak perlu dituliskan. Kita lihat di sebelah kanannya masih ada bilangan yang belum kita bagikan. Angka 2 dan 4. Maka sekarang kita turunkan satu bilangannya, yaitu bilangan 2. Kalau sudah kita turunkan, kita bagikan. 2 dibagi 6. 2 dibagi 6 bisa? 1 nggak bisa ya, berarti berapa bisanya? 0. 0. Kita kalikan. 0 kali 6 sama dengan, kita tuliskan di bawah daripada bilangan itu. 0. Baru kita kurangkan. 0. 2 dikurang 0, jawabnya sama dengan 2. Kita tulislah 2. 2. Karena tadi 2 tidak bisa dibagi dengan 6, kita lihat di sebelah daripada kanannya masih ada bilangan yang lain, yaitu bilangan 4. Kita turunkanlah bilangan 4 itu. Kita turunkan, maka menjadi 24. Sekarang 24 dibagi 6, hasilnya sama dengan 4. 4 dikalikan dengan 6 sama dengan 24. Kita kurangkan. Kalau kita kurangkan itu sudah habis dan kita lihat tidak ada lagi bilangan yang belum diturunkan, maka kita tulislah di bawah dia itu 0 dan dicoret dia yang artinya itu sudah habis. Maka dengan demikian 12.024 dibagi 6 sama dengan 2004. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Ulang-ulangi anakku ya. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap diulang-ulangi pembelajarannya dan tetap semangat. Biasakan mengerjakan soal-soal supaya lebih terlatih mengerjakan soal matematika. Salam sehat.